Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra, saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang relative and adverb clause. Oke, yang pertama ada relative clause. Apa sih relatif itu? Relatif adalah klausa dependent yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenal kata benda atau kata ganti dalam suatu kalimat. Namun, klausa ini tidak dapat berdiri sendiri karena selalu bergantung pada klausa utama atau biasa disebut main clause. Lalu di sini juga ada pola secara umum dalam relative clause, yaitu ada noun plus relative pronoun plus clause. Di sini ada contohnya, yaitu the girl who won the competition is my friend. Pada kalimat tersebut, who won the competitions merupakan relative clause yang menjelaskan noun, yaitu the girl. Adapun jenis-jenis relative clause yaitu ada defining dan non-defining relative clause. Yang pertama ada defining relative clause, yaitu memberikan informasi penting mengenai noun yang akan dijelaskan, bahwa informasi tersebut tidak dapat dihilangkan karena akan mengubah makna dalam satu kalimat. Yang kedua ada non-defining relative clause, yaitu hanya memberikan informasi tambahan karena informasi tersebut dapat dihilangkan tanpa mengubah makna dalam kalimat. Biasanya non-defining ini selalu menggunakan tanda koma di dalam kalimat ya. Untuk contohnya, defining ada the students who studies hard will pass the examination. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa siswa yang dimaksud adalah siswa yang rajin belajar. Yang kedua dari non-defining yaitu ada Mr. John who teaches English is my uncle. Keterangan who teaches English hanya memberikan informasi tambahan mengenai Mr. John. Nah, berikut ada relative pronoun. Relative clause yang menggunakan beberapa relative pronouns yang memiliki fungsi berbeda-beda. Di sini ada beberapa relative pronoun dan beserta penggunaannya. Yang pertama ada who. Who ini penggunaannya sebagai subjek. Whom sama seperti who, penggunaannya sebagai subjek. Whose penggunaannya sebagai kepemilikan. Which penggunaannya sebagai benda atau hewan. Dan that penggunaannya sebagai orang atau benda. Adapun contoh-contoh dari relative pronoun, yang pertama ada who. The boy who plays football is my brother. Yang kedua ada whom. The teacher whom I met yesterday is very kind. Yang ketiga ada whose. The girl whose bag is on the table is my cousin. Yang keempat ada which. The book which I borrowed is very interesting. Yang kelima ada that. The movie that we watched was exciting. Begitupun ada cara menggabungkan dua kalimat menjadi relative clause. Sebelumnya, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menggabungkan dua kalimat menjadi relative clause. Yang pertama ada menentukan noun yang muncul pada kedua kalimat. Yang kedua ada menentukan apakah noun tersebut menunjukkan orang, benda, atau kepemilikan. Yang ketiga ada menentukan fungsi noun pada kalimat kedua sebagai subjek atau objek. Yang keempat ada memilih relative pronoun yang sesuai. Yang kelima ada menggabungkan kedua kalimat menjadi satu kalimat. Berikut ada contohnya. Kalimat pertama, the woman is my teacher. Lalu kalimat keduanya ada I met the woman yesterday. Lalu hasil dari penggabungannya adalah the woman whom I met yesterday is my teacher. Kenapa kita menggunakan whom? Karena kalimat tersebut sebagai objek ya. Begitu juga ada kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan relative clause ya. Relative clause, beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam penggunaan relative clause, yaitu ada 4. Yang pertama ada salah memilih relative pronoun, yang kedua ada mengulang noun atau pronounnya, yang ketiga ada salah menggunakan who atau whom, yang keempat ada salah menggunakan tanda koma. Di sini saya hanya memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama ada kesalahan memilih relative pronoun. Contohnya, for the false, yang salahnya, the man which is standing there is my uncle. Kenapa dia menggunakan which? Padahal si kalimat tersebut menunjukkan subjek. Lalu kalimat yang benar seperti apa? Seperti the man who is standing there is my uncle. Karena kalimatnya menggunakan subjek, berarti dia menggunakan relative pronounnya who. Lalu contoh kedua, mengulang noun atau pronoun. Kalimat salahnya, this is the book that I bought it yesterday. Kenapa dia salah? Karena dia mengulangi
pronounnya yaitu it. Lalu kalimat benarnya gimana? This is the book that I bought yesterday. Tidak ada pengulangan pronoun ataupun noun. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam adverb clause. Adverb clause adalah klausa dependent yang berfungsi sebagai kata keterangan dalam sebuah kalimat. Namun, klausa ini tidak dapat berdiri sendiri karena selalu bergantung pada main clause-nya. Di sini ada pola dan contohnya. Untuk yang pertama ada pola pertama yaitu subordinate conjunction plus subject plus verb and plus main clause. Untuk contohnya, because it was raining, we stayed at home. Atau bisa juga ditukar polanya. Yang pertama menjadi main clause plus subordinate conjunction plus subject plus verb. Untuk contohnya, we stayed at home because it was raining. Nah, adapun jenis-jenis adverb clause yaitu ada 3. Yang pertama ada adverb clause of time, place, and reason. Yang kedua ada adverb clause of condition, contrast, and manner. Yang ketiga ada adverb clause of purpose, result, and comparison. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan adverb clause of time, place, and reason, yaitu menunjukkan kapan suatu kejadian berlangsung, tempat suatu kejadian, serta menjelaskan alasan dari suatu kejadian tersebut. Berikut contoh-contoh dari masing-masing. Yang pertama ada dari time, dari waktu. Contohnya, when I arrived, they were eating. Lalu contoh dari place, we will meet where the others have decided. Yang ketiga dari reason, her parents moved to this city since she was 5. Untuk jenis adverb clause yang kedua adalah adverb clause of condition, contrast, and manner, yaitu menunjukkan syarat, pertentangan, dan cara. Begitupun contoh dari masing-masing. Yang pertama dari condition, yaitu unless it is properly installed, the program will not work. Yang kedua dari contrast, yaitu although he was tired, he continued working. Yang dari manner, contohnya, he talks as if they knew everything. Nah, jenis-jenis adverb clause yang ketiga ada adverb clause of purpose, result, and comparison, yaitu menjelaskan tujuan, akibat, serta digunakan untuk membandingkan dua hal. Contohnya dari purpose yaitu they work hard in order that they can finish the project on time. Dari research contohnya he is so smart that he attracts his classmates' attention. Contoh dari comparison yaitu radio programs are not as interesting as TV programs are. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah relative clause dan adverb clause merupakan materi grammar yang penting dalam bahasa Inggris. Untuk relative clause berfungsi menjelaskan kata benda, subjek, dan objek. Sedangkan adverb clause memberikan keterangan dalam sebuah kalimat. Dengan memahami kedua materi tersebut, kita dapat menggunakan bahasa Inggris dengan lebih baik dan menyusun kalimat yang benar sesuai kaidah grammarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.